Dan ini. Dan saya Siti Halimatu Sa'diyah. Nah, jadi kami ini udah ada di salah satu toko aksesoris yang cukup terkenal di Gresik. Oke, Toko apa tuh, Kak? toko apa itu? Toko Bidadari. Nah, di sini kami akan kulik-kulik nih seputar gimana sih sebenarnya organisasi yang ada di dalam Bidadari Store ini. Betul. Dan Dan yang ini kami ada di cabang bagian pasar ya, teman-teman. Iya. Di sini kita ada kayak semacam aksesoris, Banyak hal cincin, sekali banyak di sini. hal sekali. mau tahu keseruan kami? Let's go. Next di video selanjutnya. Bye. Sebelumnya selamat siang Kak. Jadi kami ini dari Universitas Internasional Indonesia. Di sini kami ingin mengetahui lah seputar gimana kondisi perilaku konsumennya, kondisi organisasinya di sini itu bagaimana. Kemudian di sini kami ingin ucapin terima kasih banyak udah diterima di sini dengan saya Akila. Saya Ima. Ya, jadi ya, mungkin kami akan ada mengajukan beberapa pertanyaan gitu Kak tentang organisasi yang ada di toko ini. Mungkin dari kakaknya sendiri bisa mengenalkan tentang toko ini dan kakaknya. Kenapa nama aku Desa? Ini toko Bidadari Bidadari Pasar yang cabangnya kedua, yang lebih kecil ketimbang di cabang yang pertama. Berarti yang di sana lebih besar ya, Kak? Iya, lebih besar. Untuk karyawannya berarti sip-sipan. Sip-sipan. Mungkin kami mau mengajukan beberapa pertanyaan nih Kak untuk mengetahuinya. Mungkin dari Mbak Ima dulu. Untuk yang pertama kali saya ingin bertanya, apakah selama kakak bekerja di sini itu merasa puas dan seberapa lama kakak Sudah kerja di sini. Puas banget sih kalau dari sini. Terus aku 1 tahun lebih udah tetap. Oh, 1 tahun. Lama banget Ya, cukup lama sih. itu kira-kira apa ya kak yang memotivasi kakak yang membuat kakak tuh semangat kerja di sini sampai 1 tahun lebih? Itu karena lingkungannya itu baik-baik. Terus bos-bosnya juga baik, sama cara kerjanya tuh gampang. Itu yang buat nyaman Ya, gitu. nggak terlalu ke tempat. Oke. Kalau untuk ini Kak, di sini tuh ada nggak Kak? Kan banyak ya karyawan di sini, ada 2 cabang juga. Itu kalau di antara karyawannya sendiri ada nggak perbedaan kayak usia atau daerah mungkin yang bisa kadang bikin jadi konflik gitu Kak? Kalau konfliknya tuh ya sewajarnya cewek ya, kayak nggak suka-suka gitu. Kemudian Ya, bukan gitu. Terus kalau usia kita paling lama di usia 20 ke 24 tahun. berarti Kalau 25 udah kayak berarti dari syarat awalnya gitu. Jadi gapnya nggak terlalu jauh. Terus tadi berarti kalau konfliknya kebanyakan dari cewek. Berarti di sini karyawannya banyak cewek ya Kak? iya, kebanyakan cewek. Kayak susah mengimbang-imbang. Karena tokonya juga mungkin toko yang cewek gitu ya. Aksesoris ya Terus benar-benar. ini kak, apa namanya, selama kakak bekerja setahun di sini, kalau misal kakak amatin ya, sebenarnya apa sih yang dibutuhin sama pelanggan ketika karyawan itu melayani? Kayak ramahnya Kak atau cuman ya udah yang penting infonya jelas gitu. Ramah sih, kita harus ramah sama pelanggan. Terus kayak apa? Kalau misalnya kayak atau dari tokonya sendiri nih, dari bosnya sendiri pengennya tuh karyawannya gimana sih Kak? Kayak misalnya harus ya udah yang penting ramah gitu, mau cekatan atau enggak ya terus yang penting ramah atau ada sesuatu tertentu. Di sini tuh ada syaratnya sih. Pertama itu pinter makeup, harus pinter makeup, harus rapi juga. Terus bajunya itu disesuaikan sama atasannya juga. Oh berarti harus matching. Iya. Itu mungkin itu salah satu triknya juga dari manajemennya biar apa ya karya gitu pelanggannya. Unik ya Kak ternyata ya. Unik banget, jujur baru tahu kalau yang ini. Terus habis itu, nah kalau misal apa namanya,
pembagian tugas tim itu ada bagian-bagiannya nggak kak? Kayak misal PIC-nya kak, atau bagian karyawan yang cuma hanya kasir atau seperti apa? Pembagian tim kita itu ada 4. Yang pertama itu bagian depan, kasir itu digabung sama PIC. Terus yang kedua gudang itu 2 orang. Terus yang ketiga pasar, kayak sekarang ini itu 2 orang. Terus yang keempat itu anak buahnya aja. Oh, Jadi memang banyak anak ya. Oke. Tapi memang ada yang memegang yang jadi apa ya, pengarahnya gitu lah ya Kak istilahnya. Kak, selama kerja di sini ya, komunikasinya tuh gimana sih kak? Apakah ada yang karena perbedaan budaya kak, yang akhirnya menimbulkan konflik, atau selama ini komunikasinya lancar-lancar aja? Kalau antar karyawan dan juga sama bos misalnya gitu juga. Lancar-lancar aja. Soalnya bosnya kita tuh kalau ada masalah sedikit itu langsung ditangani. Oh, berarti terbuka ya sama Iya. bosnya juga. Terus kalau seperti kalau bosnya terbuka, apakah cara ngomong karyawan ke atasan itu santai atau justru kayak formal banget gitu? Santai sih, kita lebih ke santai bos. Berarti kalau misalnya gini Kak, dari kakak-kakaknya sendiri yang jaga lah yang dari karyawan ini. Kalau misalnya dari kakaknya ada masukan atau saran itu bosnya berarti terima. Iya, terima. Oke. Berarti dia terbuka sih berarti. Terus kalau misalnya ini sih, Kak. Kalau misalnya di toko nih lagi ada sesuatu, ada pelanggan yang mungkin ada permintaan khusus dan lain sebagainya lah gitu yang buat kita bingung mungkin jadi karyawannya, itu kita apakah kakak langsung ngambil keputusan yang ada jaga di toko atau harus tanya ke bos dulu? Tergantung sih Kak. Kalau misalnya pelanggan mencari barang yang nggak ada di sini, kemungkinan kita langsung pindah ke depan, kayak nyalurkan ke depan. Soalnya di sini tuh kebanyakan barang yang agak sedikit ketimbang di depan. Oh ya, jadi langsung dipindah ke cabang yang besarnya. Oke. Problemnya cuma itu aja. Terus kalau misalnya kak, tokonya itu benar-benar lagi ramai, terus habis itu lagi ramai dan ada customer yang mungkin ada aja customernya itu, apakah kakak merasa itu terbeban banget Ya, atau jadi jengkel gimana? atau ya udah gitu. Saya nggak terlalu ambil pusing sih, soalnya kan aku kayaknya nggak satu orang, banyak orang gitu. Kalau ada yang kayak ngoceh-ngoceh atau apapun, gimana? Selain Ya, berarti lebih ke kayak ya udah ditangani semampunya dan sesuai SOP aja gitu ya Kak. Ya berarti ada SOP-nya tersendiri kan? iya ada SOP. Terus bosnya itu selalu datang ke toko setiap hari atau ya udah ada hari-hari tertentunya kak? Ada hari-hari tertentunya tidak sih? Nggak setiap hari. Budgetnya nggak setiap hari. Tapi lebih sering ke toko yang depan, yang besarnya. Besar. Oke. Terus kalau ini Kak, kalau misalnya dari karyawannya sendiri itu apa ya, membuat suatu ada nilai lebih lah gitu, itu dari bosnya itu mau nggak ngasih reward atau nggak dari bosnya ada mungkin hari-hari tertentu kayak yaudah ya kalian dapat reward, dapat hadiah karena udah loyal gitu? Ada sih, cuma ini pas kita kan ada kayak Target. iya targetan, tapi kayak penjualan parfum gratis, terus di apa namanya, di komen di Google. Nah itu kalau kita misal dapat 10 orang atau 20 orang lebih, nanti kita dikasih reward. Oh, berarti ada sistem rewards-nya di sininya. Oke. Terus kalau ini Kak, apa yang menurut Kakak nilai yang paling diterapin di sini selain keramahan? Yang diterapin sama manajemennya sama bosnya gitu. Mungkin kalian harus ini ya gitu. Sesuai SOP-nya atau gimana? Oke. Terus lagi untuk apa ya? Terus misalnya kak, kalau misal karyawannya kan banyak ya, terus habis itu gimana caranya kalian itu mengatasi permasalahan? Kalian diomongin kah atau kalian ketemu bos untuk dibilangkan Dirundingin. atas nama ini tuh ada masalahnya, terus habis itu misal Sasa itu ada masalah ini loh bos, gini itu langsung dilaporkan ke bosnya, atau kalian masih membicarakannya sendiri, menyelesaikannya sendiri? Kita ini apa namanya, bilang ke PIC-nya sih, kayak ada masalah sama teman sendiri gitu, atau masalah kayak bilang atau apapun itu kita bilang ke PIC, nanti PIC bilang ke Oh berarti sesuai alur struktur. iya. Berarti nggak langsung ke dari bos ke Kalau tentang masalah tuh melalui bos, melalui PIC-nya itu dulu tadi. PIC ke bos.
Oke, berarti yang bisa dikomunikasikan langsung ke bos itu yang perihal Kayak apa sih? Penting banget ya kayak Stok. Ya, stok barang gitu. Oke. Jadi kayak habis nanti kita bilang atau misalnya listriknya kan tokennya habis itu langsung kita nebus. Gitu. Terus kalau ini Kak, tadi kan ada pembagian kerjanya 4 tadi PIC-nya kan ya Kak. Itu saat awal dulu direkrut itu apakah langsung kayak kamu bagian ini ya, kamu bagian ini ya, atau ada sesuatu yang diatur dulu gitu Kak untuk mengetahui bahwa oke Kak, kakak ini di sini, kakak ini di sini gitu. Kalau itu kayak tergantung lama kita kerja sih. Soalnya kalau kita lama kerja nanti kan harus kita tahu sih kemampuan kita. Berarti selagi kita misal masih awal untuk masuk, kita berarti cuman karyawan biasa aja yang cuma melayani. Iya. Berarti ada peningkatan ini. Berarti selama open recruitment itu nggak dijelaskan ya Kak job desk-nya itu, misal open recruitment untuk PIC, nggak, berarti bukan kayak gitu, cuma untuk karyawan aja. Ya kayak yang udah lama. Karyawan udah lama dijadikan PIC. Oke. Oke, terus ini Kak, selama kita awal masuk, apakah itu ada kayak training atau pelatihan dulu gitu? Ada awal masuk itu disuruh latihan itu paling training paling 1 minggu. Trainingnya hanya 1 minggu terus langsung menjadi karyawan tetap. Iya. Terus misal ini Kak, karyawannya kan banyak ya. Ini dari karyawan yang di sini sama yang di toko depan, apakah itu bergantian sistemnya? Iya, apa bisa yang dari sini mungkin nanti jaga depan, yang depan jaga ke sini. Itu tergantung juga sih, sebenarnya bisa aja tapi lebih tepatnya karyawan di sini tuh di sini aja. Cuma tergantung kayak saya libur gitu, nanti di depan ada nanti di sini. Oke, jadi awalnya memang udah ditetapin lah sebenarnya, kecuali ada yang berhalangan. Iya benar. Terus gara-gara di-mention tentang libur, jadi penasaran tentang kalau misalnya ada gitu Kak pengen izin cuti atau libur, itu perizinannya sulit nggak Kak di sini? Dari manajemen. Kalau perizinan cuti atau libur ya Kak, itu biasanya hamil berapa hari? Berarti hamil 1 hari atau 2 hari itu nggak apa-apa, boleh. Terus Kak, ini apa namanya, selama libur itu berapa kali dalam sebulan? Kita liburnya cuma 1 kali sih. 1 kali dalam 1 bulan. Dalam jam kerja berapa ya itu Kak? Iya, dari jam berapa sampai jam berapa tokonya buka? Kalau di depan itu jam dari pagi sampai sore. Dan kalau yang di sini Sama pagi sampai sore. paginya itu jam berapa? Pagi jam 7 Jam 7 sampai jam sampai jam 4 5 jam 3 sore. Tapi selama misalnya Kakak ngambil libur tuh, misalnya jatah liburnya 1 bulan, satu hari sebulan. Nah kalau misalnya ada ternyata hal-hal yang benar-benar harus cuti nih, ngambil cuti seminggu, itu apakah langsung ditegur bosnya atau langsung dikasih peringatan gitu? Atau cuma potong gaji atau dan lain sebagainya gitu? potong gaji aja sih. Oke. Potong gaji. Tapi dengan alasan yang jelas juga. Oke. Berarti walaupun itu sakit ya Kak, sudah menyerahkan surat dokter, itu tetap dipotong gaji. Kalau misalnya liburnya kita hari Kamis aja ya. Nggak boleh hari kayak Senin Selasa itu. Kalau sakitnya hari Kamis ya. Tapi kalau selebihnya kayak Jumat tuh. Oh, itu sistemnya. Oke sih. Kalau dari saya sudah, dari Kak Acil lah. Sudah sih, mungkin kita habis ini mau tur keliling toko-tokonya juga ya Kak, sambil lihat-lihat juga. Oke. Sekian dari kami ya Kak. Terima kasih banyak ya. Untuk informasi dan lain-lainnya. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.